Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin wa tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati billah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sungguh merupakan keharusan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan sekian banyak nikmat kepada kita. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik teladan utama kita yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin menandaskan kembali apa yang ditampilkan oleh Ustaz Faisal kemarin yang berhubungan dengan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi bahkan dabah pun, binatang melata pun yang di atas muka bumi ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan nikmat yang kita terima di dunia ini itu sudah diatur. Kemarin itu karena suatu sebab ya, gigi saya itu patah. Sehingga ya nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan karena bagian yang tersisa itu kemudian bentuknya itu tajam. Ini saya sejak kemarin ini lumayan sakit karena sering nusuk daging saya yang di mulut bagian dalam ini. Sehingga meskipun sekarang ini tanggal muda ya, lagi bisa beli makanan yang nikmat pun, tapi nggak bisa menikmati. Nah ini betapa Allah Subhanahu wa taala itu membagi nikmat seseorang itu bukan hanya dari banyaknya atau cukupnya uang. Jadi bahwa yang harus kita ingat, nikmat itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Nah ini yang patut kita syukuri. Dan nikmat yang utama bagi kita adalah nikmat iman. Beberapa hari terakhir ini saya perhatikan di antara yang viral ya di media sosial tentang adanya kegiatan peringatan Halloween di negeri Arab Saudi. Negeri di mana orang sedunia itu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Negeri yang menjadi pusat bagi kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah yang khusus itu. Betapa ini merupakan salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan bagi kita kaum muslimin. Kalau kita memperhatikan sejarah Halloween itu kan adalah peringatan kudus untuk semua. Jadi
di sana itu, di malam itu mereka merayakan itu mengenang orang-orang yang khususnya dianggap kudus oleh mereka, para santo atau hallows. Makanya kemudian dikatakan sebagai peringatan Halloween. Ini harus menjadi bahan pemikiran kita bersama bahwa pendangkalan akidah bagi kaum muslimin itu sudah sampai masuk ke sana. Maka penting bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita, khususnya generasi penerus kita, agar mereka itu disadarkan. Sekian tahun yang lalu itu Bu Irina Handono itu menyampaikan, saya ingat sekali, tentang serangan pendangkalan akidah itu ada 3 hal yang dilakukan oleh kaum musyrikin itu, dengan food, fun, and fashion. Jadi dengan makanan, dengan hiburan, dan dengan fashion. Nah, di antaranya adalah dengan fun itu, dengan hiburan, dengan melakukan pesta-pesta semacam Halloween itu. Dari food, baik jenis makanannya maupun cara makannya. Pernah suatu saat itu teman saya itu ngajak ngobrol saya. Kita itu kok semakin lama semakin digiring kepada penjauhan kaum muslimin terhadap sunnah. Masa kita makan itu ya, kalau dulu kita dari kalangan yang sama lah. Kita mungkin biasa makan, kalau pun pakai sendok, enggak pakai tangan ya pakai sendok aja biasanya. Tapi kemudian ada budaya di mana kita digiring untuk makan makanan kayak makanannya orang Eropa itu, yang makannya pakai garpu dan pisau. Kemudian karena motorik halus kita pada umumnya itu kan menuntut untuk tangan kanan itu pegang pisau, sehingga kemudian tangan kiri pegang garpu. Sehingga yang ngiris makanan itu tangan kanan, yang masukkan ke mulut tangan kiri. Belum lagi kemudian muncul tradisi standing party. Bahkan saya itu kadang-kadang sampai bingung ketika menghadiri suatu acara pesta pernikahan, saya kesulitan nyari tempat duduk. Beberapa kali saya mengalami kejadian seperti itu. Karena memang setting acaranya adalah mereka menyuguhkan makanan, tapi ternyata sedikit sekali tempat duduk yang tersedia di sana. Ini perlu kita pikirkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita agar jangan sampai ini kemudian menjadi berlarut-larut. Karena serangan tradisi-tradisi yang menjauhkan kita dari sunnah, yang kemudian mendangkalkan akidah untuk generasi kita dan generasi penerus kita, ini kalau dibiarkan, maka akan mencelakakan kita semua. Dan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melindungi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan generasi penerus kita nanti agar menjadi generasi yang rabbani, generasi yang bertakwa kepada Allah, dan terjauhkan dari berbagai bentuk serangan, pendangkalan akidah, sehingga kembali kita kepada Allah nanti tetap sebagai orang-orang yang terjaga tauhidnya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan tentu kita semua berharap kembali di akhirat nanti sebagai orang yang berhak mendapatkan
surga, terjauhkan dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.